Oke, kali ini kita punya dua soal tentang titik berat atau titik kesetimbangan. Jadi titik berat atau titik kesetimbangan itu sebenarnya rumusnya itu cuma ada dua, X dan Y ya. Ini kata dasarnya dulu ya, rumus dasarnya. Yang X itu bisa X1 dikalikan A1 ditambah X2 kalikan A2 dibagi dengan A1 tambah A2. Kemudian ada juga Y sama dengan Y1 dikalikan A1 ditambah Y2 kalikan A2 per A1 tambah A2. Nah, tapi ada kasus soal dia itu pengurangan. Contohnya itu soal yang warna biru ini. Ini pengurangan karena dia bolong bangunannya. Yang sebenarnya segi 4 penuh dibolongin segitiga. Kalau ini segi 4 ditambah dengan segitiga. Maka nanti dia itu rumusnya bisa plus minus. Ini nih. Terhapusnya. Ini rumusnya bisa plus minus ya. Nah, kalau plus plus, kalau minus minus bawahnya ya. Tergantung bentuk bangunnya seperti apa. Ini soal yang warna hijau ini tidak jelas ya titik-titiknya. Angkanya ini saya kasih angka 0 468 karena tidak kelihatan, terlalu ngeblur gambarnya. Oke, kita bahas dari soal nomor 1 dulu yang warna hijau ini. Oke, pada soal ini yang warna hijau ini kita akan pecah menjadi dua bangunan, yang segi 4 dan segi 3. Perhatikan bangun yang pertama ini yang segi 4 yang di bawah sini ya. Titik beratnya itu adalah titik setimbangan perpotongan diagonal bangun ini. Set. Berarti ini ya kan. Tengah-tengahnya 4, berarti ini 2 ya. Berarti nanti X1-nya itu sama dengan 2. Kemudian yang ini, titik tengah-tengahnya di sini, tengah-tengahnya 6, berarti 3. Y1-nya sama dengan 3. Oke. Kemudian luasnya, A-nya, panjang kali lebar. Panjangnya ini 4. Lebarnya 6. Dikali 6, berarti A1-nya sama dengan 24. Oke, selesai. Sekarang kita tentukan bangun yang kedua, yang segitiga ini. Sama perpotongan diagonal juga ini ya. Diagonalnya Z. Nah. Ini gambarnya agak jelek sih, tapi enggak apa-apa lah. Intinya tuh kalian harus tahu ini letaknya sama di tengah-tengah juga di sini. Berarti ini 2, X2-nya 2. Kemudian Y2-nya itu di sini. Nah, ini cara nentukan gini. Dari bangun yang ini, warna biru. Dari bangun yang ini merupakan 1/3 kali tinggi. Oke. Kita lihat tingginya berapa. Nih, tingginya sama dengan 3. Berarti sama dengan 1/3 kali 3. Berarti sama dengan 1. Berarti panjang ini dari sini ke sini ini 1. Karena ini 6, berarti ini nanti 7. Ya, karena ini ke ini 1. Oke. Ingat, kita ukur dari yang garis merahnya ya. Titik beratnya itu di sini. Rumusnya itu adalah 1/3 dari tinggi bangun segitiga. Oke, karena kita dapat titik ini ke garis merah itu 1 karena dihitung dari garis merah. Maka kalau dihitung dari titik 0 di sini, maka dia jadinya 7. Y2-nya itu 7. Oke, kita hitung dari titik 0 koordinat kartesiusnya. Kemudian A2-nya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu yang ini. Berarti 4, alasnya 4. Berarti A2-nya setengah kali 4 kali tingginya itu 3 ya. Tingginya 3, berarti A2-nya sama dengan 6. Selanjutnya kita baru masukkan rumus X dan Y-nya. Karena ini segitiga penjumlahan kan, segi 4 ditambah segitiga, berarti dia pakai rumus penjumlahan. X-nya sama dengan X1 dikalikan A1 ditambah X2 kalikan A2 per A1 tambah A2. Sebenarnya kalau untuk X kalian tidak perlu hitung. Kenapa? Karena ini sudah sama. Nih, X1 sama dengan X2. Nah, maka X1 sama dengan X2 berarti sama dengan X-nya. Berarti dapatnya pasti 2 ini. Nih, saya hitung ya. X1-nya kan 2. A1-nya 24 ditambah X2-nya 2, A2-nya 6 per 24 tambahkan 6.
Berarti X-nya kalau kita hitung 24 kali 2 berarti kan 48 ya. 48 tambah 12 per 30. Berarti ini sama dengan 60 bagi 30 sama dengan 2. Kan terbukti kan? Sama dengan 2 ya. Nah, itu kalau X1 sama dengan X2 kita tidak perlu hitung, atau sama dengan X3 kalau dia 3 bangun ya. Jadi semua nilai X-nya itu sama, maka nilai X-nya juga pasti sama. Kemudian yang Y-nya, Y sama dengan Y1 dikalikan A1 tambah Y2 kalikan A2 per A1 tambahkan A2. Berarti sama dengan Y1-nya itu 3, A1-nya 24 ditambah 7 dikalikan 6 per 24 tambah 6. Berarti Y-nya sama dengan 3 kali 24. 3 kali 24 itu 72 ya. 72 ditambah 7 kali 6 itu 42 per 30 berarti ya. 72 ditambah 42 ditambah, berarti Y-nya sama dengan 72 tambah 42 per 30 tadi ya. Y sama dengan 114 bagi 30. Ini kalau dibagi 3 hasilnya berapa ya? 38. Oh, berarti dibagi 3 Y-nya sama dengan 38 per 10. Maka Y-nya sama dengan 3,8. Jadi koordinat titik kesetimbangannya, atau keseimbangannya X, Y itu adalah 2,3,8 ya. 2,3,8. Nah, inilah dia koordinatnya. Jadi seperti itu ya caranya ya. Ini dia sistem penjumlahan. Sekarang kita lihat ke sistem pengurangan. Dia itu bangunnya itu bolong. Nah, ini yang ini. Bangunnya bolong, kita akan hitung ya. Oke, sekarang ini kita pakai sistem pengurangan. Caranya sama, tentukan dulu bangun pertama dan bangun kedua X dan Y-nya. Bangun yang pertama itu adalah segi 4 penuh. Jadi kita akan ambil segi 4 penuh gini. Set ya. Maka titik perpotongan diagonalnya itu nanti kan gini. Berarti ini X1-nya ini kan 0, tengah-tengahnya berarti ini 45 ya. Berarti X1-nya sama dengan 45 dan Y1-nya juga di sini. Oh, ini 90. Berarti ini 90 ya. Karena ini kan 180 tengah-tengahnya. Berarti ini 180, sorry. 90 tengah-tengahnya. Kemudian A-nya adalah panjang kali lebar. Panjangnya itu adalah ini 90. Lebarnya berarti dari sini ke sini. Lebarnya ini 180. Buset, angkanya besar juga nih. 9 kali 18 berarti ya. 9 kali 18 kan berarti nanti tinggal tambahkan 2 0 ya. 16200. Nah, nih A1-nya. Sekarang kita tentukan yang segitiganya. Oke, kita gambarkan dulu dengan sebelahnya ya. Kita ganti dulu sini biar kalian lebih paham. Soalnya ini gambarnya ini kan kita pisah dalam bentuk segitiga yang bolong. Oke, segitiga yang bolong berarti yang di sini ya. Ini set segitiga yang bolong ini. Perhatikan di mana letak titik kesetimbangannya, kita potong gini. Sorry, ini gambarnya masih jelek ya. Nah, ini dia titik kesetimbangannya. Ini dia di sini. Berarti ini adalah tengah-tengahnya. Ini berarti 45. Berarti X2-nya sama dengan 45. Nah, berarti nanti X-nya pasti 45 juga karena X1 sudah sama dengan X2 ya. Kemudian yang ini di sini posisinya. Nah, ini harus tahu letaknya itu dihitung dari alasnya. Ini kan alasnya nih. Alasnya kan.
alas itu dihitung dari situ, maka sepertiga tingginya itu dihitung dari alas ini, sepertiga dari tinggi. Oh, tingginya berapa? Yang ini tingginya sama dengan 90, berarti ini sama dengan sepertiga kali 90 sama dengan 30. Oh, 30 itu dihitung dari sini ke sini ya, 30 ya. Ini kan totalnya tadi dari sini ini 180. Maka kalau kita kurangi 30, titik ini 180 dikurangi 30, berarti ini sama dengan 150. Nah, berarti ini titik 150. Makanya titik Y2-nya itu 150. Ngerti ya? Dihitung dari bawah sekali ya, sampai ke titik yang ini, yang warna hijau ini. Sampai ke titik yang warna hijau ya, sorry. Titik warna hijau ini kan. Nah, nih, sini. Ini kan sudah 30. 30 itu adalah titik setimbang dari segitiga, ada sepertiga dari tingginya, dan dihitung dari alasnya. Alasnya ini yang ini 90 cm nih. Alasnya itu yang ini. Bukan yang ini alasnya. Bukan yang di sini, tapi yang di sana alasnya di atas nih. Terbalik dia. Nah, seperti itu ya. Ingat, dihitung dari alas sepertiga kali tingginya. Sama yang kayak tadi nih, sepertiga dari tingginya itu dihitung dari alas juga. Mana nih tadi? Biar kalian lebih paham. Ini dia. Nih, alasnya itu di sini. Alasnya. Makanya dihitung dari sini sepertiga dari tinggi. Kalau tadi kan terbalik segitiganya gini. Nah, maka alasnya itu dari sini. Sepertiga kali tingginya. Jadi seperti itu ya. Nah, kita lihat luasnya sekarang. Luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah dikali alasnya itu 90. Tingginya 90 juga ya. Tinggi dari segitiga nih ya. Nih, tinggi dari segitiga 90. Berarti alasnya sama dengan, aduh, angkanya ini bikin sakit kepala nengoknya. 90 kali 90 kemudian dibagi 2 ya. 4050. Nah, ini satuannya cm persegi ya, karena dia pakai cm. Ini cm, ini cm. Cm persegi, ini cm. Oke, sekarang kita sudah punya nilai masing-masingnya. Ini X-nya saya kelompokkan dulu. Ya, nanti dapat ketahuan ini. Ini nilai X-nya ya. Dan ini nilai Y-nya yang ini. Nilai Y-nya, nilai bangun yang keduanya. Nih. Berhubung X1 sama dengan X2, maka sama dengan X. Berarti sama dengan 45 cm. Saya tidak akan hitung ya, karena tadi sudah saya kasih tahu kalau dia sama X-nya, maka nilai X akhirnya pasti juga sama. Sekarang tinggal Y-nya doang nih. Y 90 dan 150. Jadi kan Y sama dengan Y1 dikalikan A1. Ini pakai kurang. Y2 dikalikan A2 per A1 kurangi A2. Kenapa pakai kurang? Karena bolong. Maka pakai kurang. Jadi dia tuh bolong bangunnya. Jadi kita harus pakai kurang. Berarti Y-nya sama dengan Y1-nya berapa sih? 90, 150 ya. Ini 90. Ini 150 dikali ini 16200 4050 16200 4050 per 16200 dikurang 4050 ya kah? 162 ya, 162 4050 ya. Nah, ini baru kalian kalikan nih, 90 dikali dengan 16.200. Angkanya ini sungguh sangat mengerikan ya. Buset, sampai 1 juta nilainya, John. Mengerikan juga nih. Oke.
150 dikali 4050, 607500 per. Kalau yang atas itu dikurang dengan 1458230, berarti nanti ini Y nya sama dengan 850.500 per, ini kurangi 16200 dikurang dengan 4050, 12.150, 12.150. Nolnya sih bisa coret. Aduh, angkanya 85050. Wah, ternyata hasilnya genap 7. Luar biasa. Oh, udah. Berarti titik beratnya itu 45 dan 7. Y-nya 7 ya. Wah, yang setinggi itu ternyata Y-nya 7. Oke, mana nih? Oh, jadi koordinat titik beratnya adalah X, Y 45,7. Jadi ini dia jawabannya. Nah, gitu ya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti ya. Dan jangan lupa untuk melihat detail soalnya itu dengan teliti ya. Segitiga itu dia alasnya di mana supaya dia tidak terbalik gitu ya. Masukkan alasnya. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini, dan satu share dari kalian sangat membantu channel ini dan teman-teman kalian yang masih bingung bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. See you again.